Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat subuh berjamaah, dan sekarang kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kajian ba'da subuh. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasihat Al-Ibad. Semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih melanjutkan kajian kitab Nasihat Al-Ibad. Yang terakhir kemarin kita sudah menyelesaikan pembahasan makalah yang kelima dari bab rubai. Pagi ini kita akan memasuki pembahasan pada makalah yang ke-6 dari bab rubai. Langsung saja saya bacakan. Wal maqalatus sadisatu an Abdullah ibn al-Mubarak. Man shalla kulla yawmin 12 raka'atan faqad adda haqqas salati. Wa man shama kulla syahrin 3 ayamin faqad adda haqqas siyam. Wa man qara'a kulla yawmin 100 ayatin faqad adda haqqal qiraati. Wa man tasaddaqa fi jum'atin bidirhamin faqad adda haqqas sadaqati. Barang siapa yang setiap harinya sholat 12 rakaat, maka orang yang setiap hari sholat 12 rakaat itu sudah betul-betul dianggap telah melaksanakan haknya sholat. Barang siapa yang puasa setiap harinya 3 hari, setiap harinya, setiap bulannya maksud saya, setiap bulannya 3 hari, maka dianggap telah
benar-benar melaksanakan haknya puasa. Barang siapa yang membaca Al-Quran setiap harinya itu 100 ayat, maka dianggap telah melaksanakan haknya membaca Al-Quran. Dan yang keempat, barang siapa yang bersedekah di hari Jumat dengan 1 dirham, maka dia telah dianggap melaksanakan haknya sedekah. Mari kita bahas satu persatu. Ya, pagi ini kita mungkin akan fokus pada pembahasan poin yang pertama. Ya. Baik, langsung saja saya bacakan ya. Syarah dari Imam Nawawi di dalam kitab Nashul Ibad ini mengenai poin yang pertama ini yang cukup panjang ya, sehingga mungkin dengan membaca saja itu mungkin tidak tahu ini cukup apa enggak waktunya ya, karena panjang sekali ya. Baik ya, jadi sekali lagi makalah yang ke-6 ini ya, dari Abdullah Ibnul Mubarak ya. Abdullah Ibnul Mubarak itu siapa? Diberi penjelasan oleh Imam Nawawi, Hafidil Qadi Nuhin Al-Mirwazi. Abdullah bin Mubarak itu adalah cucu dari Al-Qadi ya, seorang qadi yang bernama Nuh Al-Mirwazi. Nah, apa yang didawuhkan oleh Abdullah bin Mubarak itu ya, tadi yang sudah saya sebut matannya ya, man shalla kulla yaumin ithnata asyarata raka'atan, barang siapa yang salat setiap hari dengan 12 rakaat ya, faqad adda haqqas sholati, maka dia telah dianggap betul-betul melaksanakan haknya sholat ya. Lah yang 12 rakaat itu apa saja ya. Nah, yang dimaksud 12 rakaat itu bukan sholat wajib ya, yang dimaksud di sini ini sholat tambahan, sholat sunnah yang biasa kita lakukan sebelum atau sesudah sholat fardu itu ya. Kalau yang sebelum sholat fardu kita kenal dengan sholat qobliyah, sholat sunnah qobliyah ya. Kalau yang sesudah sholat fardu kita sebut dengan sholat sunnah ba'diyah ya. Ya, jadi jangan disalahpahami 12 rakaat itu sholat fardu, bukan ya. Kalau sholat fardunya sendiri 17 rakaat setiap hari itu harus dilakukan ya, tidak bisa ditawar karena wajib. Nah, yang melengkapi sholat fardu itu yang kemudian dianggap juga kemudian bisa menjadikan seorang telah menunaikan haknya sholat itu adalah ketika dia bisa menambahkan 12 rakaat sholat sunnah rawatib atau qobliyah dan ba'diyah itu. Nah, oleh Imam Nawawi ya, yang dimaksud dengan 12 rakaat itu yaitu rakaatani qabla subhin ya. Jadi yang pertama itu adalah 2 rakaat sebelum subuh ya, atau dengan kata lain sunnah qobliyah subuh ya. Lalu wa rakaatani qabla zuhrin ya, 2 rakaat sebelum zuhur ya, dihitung ya, 2 rakaat sebelum subuh,
2 rakaat sebelum zuhur, ya. Wa raka'atani ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur, ya. Lalu wa arba'a raka'atin qabla asrin, 4 rakaat sebelum asar, ya. Wa raka'atani ba'da maghribin, dan 2 rakaat sesudah maghrib, ya. Ini menurut Imam Nawawi, ya. Jadi yang dimaksud 12 rakaat itu tadi, ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, dan 2 rakaat setelah maghrib, ya. Nah, nanti ada pendapat-pendapat yang lain, ya, yang dimaksud dengan 12 rakaat itu apa saja, ya. Nah, sekali lagi, kalau orang itu bisa melaksanakan setiap harinya itu di samping sholat wajib yang 17 rakaat itu juga bisa menambah 12 rakaat itu tadi, ya, qobliyah maupun ba'diyah tadi itu yang jumlahnya 12 tadi itu sudah dianggap sebagai telah melaksanakan haknya sholat, ya. Ya. Nah, kemudian Imam Nawawi memberikan penjelasan lebih lanjut, ya, mengapa sholat yang 12 rakaat itu kemudian bisa dianggap sebagai telah bisa melaksanakan haknya sholat, di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena dawuhnya Kanjeng Nabi, ya. Atau berdasarkan pada dawuhnya Kanjeng Nabi. Nah, Kanjeng Nabi bersabda, ya, rahimahullahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an, ya. Allah akan merahmati seseorang shalla yang sholat qabla al-asri arba'an, ya. Jadi orang ini sudah kemudian rincian detail-detailnya, ya. Kalau tadi Imam Nawawi menjelaskan 12 rakaat itu secara keseluruhannya, ini kemudian detail-detailnya yang Imam Nawawi menjelaskan dasar-dasarnya berdasarkan sabda dari Rasulullah, dan nanti juga Imam Nawawi juga mengutip berbagai pandangan dari para ulama yang lain, ya. Nah, sekali lagi Rasulullah pernah menyatakan bahwa Allah itu akan merahmati, memberikan rahmat kepada seorang yang sholat asar qobliyah, ya, qoblal asri, sebelum asar 4 rakaat, ya. Ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli qablaha arba'an, ya, yafsilu bainahunna bitaslim, ya. Jadi kalau tadi Rasulullah menyatakan akan merahmati orang yang sholat qobliyah asar 4 rakaat, Rasulullah sendiri memang juga melaksanakan, ya, yusalli qablaha, sebelum asar itu dengan 4 rakaat, ya. Yafsilu bainahunna bitaslim, ya, meskipun Rasulullah itu sholatnya 4 rakaat, tapi Rasulullah memisahkan 4 rakaat itu dengan salam. Berarti meskipun toh sholat qobliyah asar itu 4 rakaat, tapi dilakukan dengan 2 kali salam, ya. Tidak seperti sholat asarnya itu sendiri yang 4 rakaat, tidak, tapi dua-dua, ya, dipisah dengan salam.
Ya. Walid Tabrani dan berdasarkan dawuhnya Tabrani, ya, man shalla arba'a raka'atin qabla al-'asri haramallahu badanahu 'alan nar. Ya. Dan menurut Tabrani, ya, barang siapa yang sholat 4 rakaat sebelum asar, haramallahu badanahu 'alan nar. Ya. Nah, ini penekanan untuk qobliyah asar itu ternyata luar biasa, ya. Jadi Kanjeng Nabi menyatakan orang yang sholat qobliyah asar 4 rakaat itu mendapatkan rahmat Allah, ya. Dan beliau sendiri melaksanakan, ya, 4 rakaat sebelum asar itu, dan ternyata, ya, orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar tadi itu, ya, di samping tadi merupakan bagian dari 12 rakaat yang menjadikan seorang menjadi dianggap telah melaksanakan haknya sholat tadi itu, ya, 4 rakaat sebelum asar sendiri itu akan menjadikan seorang diharamkan badannya untuk masuk neraka, ya. Masya Allah, ya. Jadi ya, mudah-mudahan bisa dilakukan ini, ya. Ya, memang ya, barangkali yang lazim dilakukan itu ya 2 rakaat, ya. Pokoknya qobliyah itu yang gampang 2 rakaat, ya. Pokoknya untuk mudahnya itu minimal 2 rakaat tadi itu. Qobliyah zuhur ya 2 rakaat, ba'diyah zuhur ya 2 rakaat, qobliyah asar ya 2 rakaat. Kalau ba'diyah asar tidak ada, ya. Ba'diyah asar tidak ada. Karena sholat habis asar itu dilarang, ya. Qobliyah maghrib ya 2 rakaat, ba'diyah maghrib ya 2 rakaat, qobliyah isya 2 rakaat, ba'diyah isya ya 2 rakaat. Itu cari mudahnya saja itu, ya, cari mudahnya, ya. Qobliyah subuh ya 2 rakaat. Kalau ba'da subuh tidak ada, ya, karena sholat ba'da subuh tidak ada. Ya, tapi kalau dalam fikih itu memang dibedakan itu, ya. Ada sholat sunnah itu rawatib itu yang muakkad, yang betul-betul ditekankan, dan ada yang ghairu muakkad, ada yang tidak begitu ditekankan, ya. Nah, kita ini kan kadang-kadang sulit, ya, mana ini yang muakkad, mana yang ghairu muakkad. Terus daripada susah, ya, wis yang penting sholat qobliyah, yang penting sholat ba'diyah, wis, ya. Itu, ya, 2 rakaat tadi itu. Tapi kalau mau sempurna ini, ya, itu, ya, sebelum asar itu ternyata 4 rakaat, ya. Ya. Nah, masih ditambahkan wa yaqulu Syekh Khalilur Rasyidi, ya, dan wa naqala Syekh Khalilur Rasyidi, dan Syekh Khalil Ar-Rasyidi menukil minad Dimyati dari Imam Dimyati fil Madjarir Rabih, dalam kitab Madjarir Rabih, min khabari Muslim, dari hadisnya Imam Muslim, ma min abdin yusalli lillahi ta'ala fi kulli yaumin thintai asyrata raka'atan tatawu'an ghaira faridatin illa banallahu lahu baitan fil jannah, ya. Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang dikutip oleh Syekh Khalil Ar-Rasyidi dari Dimyati di dalam kitab Al-Madjarir Rabih, ma min abdin yusalli lillahi ta'ala, barang tidak ada seorang hamba, ya, yusalli lillahi ta'ala, yang sholat karena Allah subhanahu wa ta'ala, fi kulli yaumin, setiap hari, thintai asyarata raka'atan, 12 rakaat, tatawu'an, ya, sebagai
tadi itu ibadah sunnah tadi, tatawwu tadi, tambahan tadi, ghairu fardhatin, bukan yang fardu. Kalau yang fardu itu memang jelas, tadi sudah saya jelaskan kan ya. Yang 17 itu memang tidak boleh, tidak harus dilakukan ya. Nah, sholat sunnah atau sholat tatawwu atau sholat nafilah itu ya, yang sunnah itu, yang 12 tadi itu ya. Nah, illa banallahu lahu baitan fil jannah. Masya Allah ya. Barang siapa yang sholat 12 rakaat tatawwu tadi, sunnah tadi, yang bukan fardu tadi, illa banallah lahu baitan fil jannah, kecuali Allah akan membangunkan orang yang sholat 12 rakaat tadi itu sebuah gedung di surga ya. Nah, kalau yang tadi Allah mengharamkan masuk neraka, nah ini Allah akan membangunkan dia gedung atau istana ya di surga. Kalau di surga itu istana lah ya, gedung itu ya, kalau sekedar gedung ya di rumah sekarang sudah kita ya punya ya istana di surga ya. Ya, ibadah yang lain atau amal yang lain yang dijanjikan Allah istana di surga itu adalah ketika seorang membangun masjid ya. Ada hadis yang menyatakan mambana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah, mirip ya. Nah, barang siapa yang membangun masjid ya, maka Allah akan membangun untuk dia istana di surga. Nah, oleh karena itu bagi yang tidak bisa bangun masjid ya supaya punya istana di surga ya sebagai gantinya ya ini berarti ya sholat sunnah rawatib 12 rakaat itu ya. Zada At-Tirmidzi ya, Imam Tirmidzi menambahkan ya, yang dimaksud dengan 12 rakaat itu adalah arba'an qabla zuhri ya, ini agak beda lagi ya. Jadi memang kalau sudah fikih itu memang beda-beda tapi tidak jauh ya. Jadi kalau tadi yang Imam Nawawi itu sebelum zuhur itu 2 rakaat, tapi kalau menurut At-Tirmidzi ini arba'an qabla dzukri malah. Jadi kalau sebelum zuhur itu 4 rakaat ya. Wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah zuhur ya. Wa raka'ataini ba'dal maghribi, 2 rakaat setelah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya'i, 2 rakaat sebelum isya. Wa raka'ataini qabla sholatil ghadati betul ya. Enggak jelas saya ini. Dan 2 rakaat sebelum subuh ya. Jadi kalau Imam Tirmidzi menambahkan yang dimaksud 12 rakaat itu adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, wa raka'ataini ba'dal maghribi. Nah, ini malah tidak ada qabli asar, malah nggak disebut di sini ya. Tadi disebut di hadis Nabi ya. Wa raka'ataini ba'dal isya'i wa raka'ataini qabla subhi, 2 rakaat setelah isya dan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, yang sebelum subuh itu termasuk yang sangat ditekankan ya. Ya. Barang ada hadis Nabi yang menyatakan barang siapa yang sholat subuh qabliyah 2 rakaat lalu kemudian sholat subuh juga berjamaah ya, itu digambarkan seperti sholat sunnah semalaman suntuk itu ya. Masya Allah, betapa besar pahala sholat subuh dengan sholat qabliyahnya itu ya. Ya, masih ditambah lagi ya penjelasan supaya selesai nih ya, langsung saja saya baca. Walid Tabrani, dan menurut Tabrani, man sholat qabla dhuhri 4 raka'atin ya, barang siapa yang sholat zuhur
Qobliyah ya, jadi qobla zuhri itu qobliyah zuhur, arba rakaatin, 4 rakaat. Ka'an nama tahajjada bihinna min lailatihi. Ya. Jadi barang siapa yang sholat qobliyah zuhur 4 rakaat itu seakan-akan ya, sama atau ka'an nama itu seperti ya tahajud dengan 4 rakaat tadi itu min lailatihi ya. Seperti sholat tahajud 4 rakaat di malam harinya ya. Masya Allah ya. Jadi ternyata memang sholat sunnah itu luar biasa pahalanya ya. Nah masih dilanjutkan, wa man shallahunna ba'dal isya'i kamitslihinna ya. Dan barang siapa yang sholat juga dengan 4 rakaat setelah isya ya, kamitslihinna sebagaimana apa namanya yang 4 rakaat sebelum zuhur tadi itu ya min lailatul qadari ya, maksudnya itu sholat sunnah ba'da isya 4 rakaat itu semisal dengan sholat Lailatul Qadar, sholat di malam Lailatul Qadar maksudnya ya. Masya Allah ya. Jadi ini juga menunjukkan fadilah dari sholat sunnah itu ya. Nah wa min thamma ya, dari situlah lalu itu kemudian qala Ibnu Mas'ud, kemudian Ibnu Mas'ud menyatakan ya, jadi berdasarkan beberapa hadis tadi itu kemudian Ibnu Mas'ud menyatakan laisa syai'un ya ya'dilu sholatal laili min sholatin nahari illa arba'an qabla adh-dhuhri ya. Tidak ada sesuatu yang bisa menandingi sholat malam ya, dari sholat siang ya, kecuali 4 rakaat qobliyah zuhur itu ya. Ya maksudnya sholat malam itu tidak bisa ditandingi. Nah yang bisa menandingi itu hanya sholat qobliyah zuhur yang 4 rakaat itu ya. Jadi sholat zuhur 4 rakaat di siang hari itu bisa menandingi fadilahnya sholat malam ya, begitu maksudnya ya. Ya, wa fadlahunna ala sholatin nahari kafadil jamaati ala sholatil wahid ya. Dan sholat malam itu dibandingkan dengan sholat pada siang hari ya, itu apa namanya keutamaannya itu sebagaimana keutamaan sholat jamaah atas sholat sendirian ya. Jadi intinya ini ingin menegaskan sholat malam itu kan luar biasa hebat fadilahnya ya, tapi itu ternyata bisa ditandingi dengan sholat 4 rakaat qobliyah zuhur itu ya. Ya. Yang terakhir ini ya, wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusollihinna, melaksanakan sholat qobliyah zuhur yang 4 rakaat itu ya, wa yutilu fihinna ruku'a ya wasujuda, dan Rasulullah itu kalau sholat qobliyah zuhur ya itu beliau memanjangkan rukuk dan sujudnya ya di dalam sholat qobliyah zuhur itu ya. Jadi ini qobliyah zuhur yang 4 rakaat ini juga sangat penting sekali ya. Kalau tadi yang ditekankan adalah qobliyah asar 4 rakaat, ini qobliyah zuhur 4 rakaat ya. Ya. Wa yaqulu, dan Rasulullah SAW dawuh
innaha sa'atun tuftahu fi abwabus samai, bahwa sungguhnya waktu sebelum duhur itu yang kemudian kita isi dengan qobliyah duhur itu merupakan saat di mana dibuka pintu-pintu langit, ya. Nah lalu kemudian Rasulullah masih melanjutkan sabdanya, fa'uhibbu ayyus'adani fiha amalun salih. Oleh karena itu aku ingin, aku senang, aku cinta kalau kemudian diangkat untukku di dalam waktu-waktu itu, ya, amal soleh. Jadi Rasulullah kepingin kalau amal solehnya diangkat pada saat qobliyah zuhur itu, karena saat itu merupakan saat ketika pintu-pintu langit dibuka tadi itu. Ya, ini cukup panjang ya penjelasan Imam Nawawi ini di dalam poin bahwa sholat sunnah qobliyah maupun ba'diyah, ya, itu sangat penting, yang itu kalau dilakukan dengan jumlah 12 rakaat tadi itu sudah dianggap telah melaksanakan haknya sholat, ya. Nah pada umumnya kita itu agak mungkin bingung begitu ya, daripada bingung ya sudahlah, minimal itu yes duhur ya sholat 2 rakaat minimal, tapi kalau bisa 4 rakaat ya qobliyah duhur, ya, sesudah duhur, ya, sebelum asar itu sekali lagi 2 rakaat, tapi kalau 4 rakaat itu ya, tapi minimal kalau tidak bisa ya 2 rakaat itu, ya, 2 rakaat ya, yang penting asal jangan ba'da asar dan ba'da subuh, ya, karena ba'da asar ba'da subuh itu dilarang, ya. Jangan kemudian lalu dumeh, wah ini pokoknya sepenting aku kepengen sholat, ya, lalu bar asar ya sholat, bar subuh sholat, ya, itu tidak, ya, karena itu memang ada larangan secara khusus. Makanya tidak ada di masjid kita itu bar asar kok sholat ba'diyah atau bar subuh sholat ba'diyah, tidak ada, ya, karena memang itu dilarang, ya. Dan pada umumnya kita sudah tahu semua itu, ya. Nah di luar yang ba'da subuh dan ba'da asar itu ya sedapat mungkin sholat sunnah rawatib, baik itu yang qobliyah maupun ba'diyah, yang sekali lagi pahalanya itu sangat besar tadi itu, ya. Tapi sekali lagi memang fadilah-fadilah seperti itu harus difahami, kemudian oh kalau begitu ya sudah hanya melaksanakan ini gitu. Jadi misalnya tadi itu ya sholat qobliyah zuhur itu ternyata dianggap bisa menandingi sholat tahajud misalnya, ya. Lalu kemudian wah nak ono rasa tahajud wae wis, nak ono sholat qobliyah zuhur saja 4 rakaat. Tidak begitu, ya, tidak begitu. Jadi semua fadilah-fadilah itu tidak ada yang salah, tapi itu sifatnya sekedar fadilah dalam pengertian nilainya sama, ya. Ya seperti itu misalnya puasa Syawal nilainya sama dengan puasa 1 tahun, itu kan berarti kalau ya tetap beda tapi nilainya sama. Baca Quran kulhu 3 kali sama dengan baca satu Al-Quran, kalau gitu ora usah maca Quran wae, maca kulhu ping 3 wae, ya. Itu tidak begitu cara memahaminya, ya. Jadi sekali lagi fadilah-fadilah tadi itu tidak ada yang salah dan itu betul karena itu menurut kemurahan Allah, tapi tidak kemudian lalu kita lalu kemudian hanya mengandalkan itu lalu kemudian meninggalkan yang ditandingi tadi itu, yang disamai tadi itu, ya, itu, ya. Nah itu, ya, saya kira harus kita pahami seperti itu. Jangan kemudian lalu tadi itu kemudian wah kalau gitu ora usah baca Quran, ora usah sholat malam, dah, ya, tetap nilainya sangat besar itu, ya. Dan ini sekali lagi menunjukkan betapa yang sunnah-sunnah itu penting, ya. Jangan sampai kita terjebak
terjebak, wah hanya sunnah aja kok, wong narak ngelakoni kan ora apa-apa. Ya memang kalau tidak melakukan tidak apa-apa, tapi kalau melakukan ternyata pahalanya sangat besar tadi. Sehingga memang kalau kita memahami sunnah yang kalau tidak dilakukan tidak apa-apa itu, jangan tekanannya di situ, tapi tekanannya adalah kalau kita melaksanakan yang sunnah pahalanya besar, ya itu. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah, kekuatan oleh Allah, apalagi setelah ngaji seperti ini kemudian kita mau menambah ibadah-ibadah sunnah kita atau tatawu itu atau nafilah itu, ya. Ini maaf agak sedikit lama karena ini tagnya panjang dan saya selesaikan, kalau enggak nanti mengulangi lagi repot ya. Jadi besok biar ganti topik lagi ya, begitu. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.